Shalom, kita bertemu kembali dalam program Sahabat, Mari Belajar Sekolah Sabat. Pada hari ini Minggu 3 Oktober 2021 dengan judul pelajaran Sekolah Sabat kita, Pelayanan Musa. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan berikan waktu bagi kami untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan tuntun kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul kita pada Minggu 3 Oktober 2021, Pelayanan Musa. Pada keseluruhan Alkitab, keberadaan Musa sangat dirasakan. Dan walaupun dia tidak disebutkan sampai kepada Keluaran 2 ayat 2, dia telah menulis kitab Kejadian, yaitu kasih yang memiliki otoritas Allah dan mendasar tentang siapa kita. Bagaimana kita bisa ada dan mengapa hal-hal menjadi seburuk sebagaimana yang ada, dan bahkan mengapa kita tetap bisa bertahan. Penciptaan, kejatuhan, janji penebusan, air bah, Abraham, berita Injil, semuanya berakar dari kitab Kejadian dan penulisnya adalah Nabi Musa. Adakah sukar untuk mengukur dengan pasti pengaruh orang yang satu ini yang hampir tanpa cacat sanggup untuk mendesak Allah karena dia mengasihi Tuhan dan mau untuk melayani dia? Bacalah Keluaran 32 ayat 29 sampai 32 yang mencatat tentang percakapan antara Musa dan Tuhan sesudah dosa yang mengerikan, yaitu dosa anak lembu emas. Pemikiran apa yang disampaikan kepada kita tentang karakter Musa dan mengapa terlepas dari kecacatan yang dia miliki, Tuhan sanggup menggunakan dia dalam sebuah cara yang luar biasa? Walaupun Musa tidak melakukan dosa tersebut, dia mencoba untuk mengantarai orang-orang yang berdosa itu, bahkan bersedia untuk kehilangan nyawanya untuk kepentingan mereka. Sungguh sangat mencengangkan. Dalam Keluaran 32 ayat 32, ketika Musa meminta untuk mengampuni dosa mereka, kata kerja sebenarnya adalah menanggung. Itu berarti Musa mengerti gawatnya dosa itu dan apa yang dibutuhkan untuk mendamaikan dosa itu. Meminta sungguh kepada Allah supaya menanggung dosa mereka, dan hal itu dilakukan karena hanya inilah satu-satunya cara bahwa dosa mereka atau dosa apa saja bisa diampuni pada akhirnya. Jadi, pada bagian awal Alkitab yang kita temukan adalah sebuah ungkapan yang sangat luar biasa tentang korban pengganti di mana Allah sendiri dalam pribadi Yesus akan menanggung dalam dirinya pukulan yang berat dan hukuman dari dosa kita. Ini adalah cara penyelamatan Allah yang telah ditentukan sejak semula bagi manusia, sementara di saat yang sama dia tetap benar pada prinsip-prinsip pemerintahan dan hukumnya. Sungguh, berabad-abad kemudian Petrus menuliskan tentang Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Sementara itu, apa yang kita lihat dari cerita tentang Musa ini, juga reaksi terhadap dosa adalah juga Musa yang dalam peran sebagai pengantara untuk kepentingan dari orang-orang yang sudah jatuh. Umat yang berdosa, yang merupakan seorang pendahulu dari apa yang Yesus juga akan lakukan untuk kita. Seperti tertulis dalam Ibrani 7 ayat 25. Bersedia kehilangan nyawa bagi umatnya. Pikirkan lagi tentang implikasi dari kata-kata ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kata-kata ini bagi kita sendiri tentang arti yang benar dalam hal mengasihi orang lain. Mari kita ulangi ayat hafalan kita sepanjang pekan ini. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu-batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu-batu karang itu ialah Kristus. Kembali kami menghimbau, saudara-saudara,
mari luangkan waktu untuk belajar firman Tuhan melalui belajar sekolah Sabat bersama dengan keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih Yesus yang mengantarai kami, orang-orang yang berdosa. Biarlah kasih Yesus hidup di dalam kehidupan kami, kami dapat mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bersama-sama dalam program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sabat. Sampai ketemu esok hari dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.